bahwa seni itu harus ngindung ka waktu nih bapak ka zaman. Saya salah nyebut nama. Siloka deh kapan cikurainya? Nah, atuh mah ya. Assalamualaikum sobat tajud semua. Seperti biasa saya ditemani Deno Siloka, Dodo Cikurai dalam Dohajan Sa. Baik, kali ini kita sengaja mengundang seseorang yang sudah tua, tapi ternyata dia masih muda. Langsung saja, Kilengser, Pak Kasuta. Calik. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sampurasun kasadayana gitu. Damang. Alhamdulillah. Yos calik. Mangga kenah atuh. Mah ya teh. Kagak omong. Aman. Tenan naon. Kuat. Damang ki. Pangesto kasep, pangesto. Aki, Ari, raos nanti manggilnya namanya Aki atau Abah atau apa ya gitu. Konteks lengser, telangkung kita diuihkeun karena masing-masing gitunya. Janten inti nama bade Abah mangga, Aki mangga, atanapi uak mangga, telangkung kumaha. Siap. Saena itu Abah wae gitunya. Oh, siap. Abah. Oke. Bah, ieu teh sami abdi geus sama teh kan di Sunda. Res. Nanging pami ngobrol nganggo bahasa Sunda teh abdi teh da yang baik dan benar mah sigana kirang lancar gitu. Sigana nyampur benernya. Balelol. Balelol. Campur di Indonesia gitu teh. Jadi di mix and match lah. Benar Bah. Fleksibel. Siap. Saya teh takjub Bah ngelihat si Abah teh kelihatan sudah tua tapi katanya udah masih muda cenah gitu. Jadi asal ada kumahanya gemper gitu. Ya, pertanyaan pertama Bah, ini ada nama aslinya siapa Bah? Aduh, nama asli jadi ketahuan gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau nama panggung memang Abah Lengser, dikenalnya seperti itu. Tapi kalau untuk nama sendiri, nama saya Rahmat. Saya panggil Abah aja ya. Panjangnya Biar tahu. Panjangnya. Terus Rahmat Sudrajat. Oh, siap. Nami lengkap nama tuh. Jadi gue keterong. Ya, emang. Kita Kita tuh sering ketemu ya di hajatan. Betul, tapi kan betul. beneran baru tahu sekarang saya. Iya, saya juga mau nanya itu nama aslinya siapa ya? Betul. Nah, terus Ari Yuswa umur Bah? Sebetulnya berapa ini teh? Buka ulah. Buka Ulah atuh. tuh. Jadi intinya kieu. Kumaha? Menuju ke tahap tua. Asik. Menuju ke tahap Jadi tua. intinya sudah muda mulainya gitu ya. Muda sudah. Ya. Jadi RT menuju ke tahap tua. Seperti itu. Betul. Iya, Abah kan sekarang bukan tergabung ya, punya sebuah Paguyuban mungkin. Apa? grup ya. Grup ya. Perkumpulan. Grup. Komunitas kita. Oh iya, komunitas ya. Komunitas seni. Komunitas gitu. Dari para perkumpulan para pelaku seni di upacara adat ya, Bah ya. Betul. Nah, itu teh nama dari Pak Kasuta. Pak Kasuta, iya. Nah, ada yang lucu di Pak Kasuta teh. Kalau resan kebanyakan gitu ya untuk klien-klien ada yang bilang Pak Kasutra, ada yang bilang Pak Kasura gitu ya. Tapi betulnya ya Pak Kasuta itu. Kasuta ya. Memang satu komunitas atau di sananya di dalamnya itu orang-orang yang berkecimpung di dunia seni, khususnya dunia seni pertunjukan seperti itu. Jadi lebih ke entertain ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mendirikan Pak Kasuta. Banyak orang yang berkata, jangankan si akang-akang gitu ya. Apa sih arti Pak Kasuta? Nah, saya dulu punya cita-cita, punya keinginan di mana cita-cita saya itu mengumpulkan memang orang-orang yang di bidangnya, di ahlinya seperti itu ya. Terlepas dari apapun seni, ya. Seni pertunjukan. ya. Jadi kita tidak memilah dan memilih intinya ya. Memang kita di jalur tradisi, tetapi kita kan intinya bahwa seni itu luas cakupannya, tidak hanya satu arah gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa seni itu global.
Jadi umum dari nggak spesifikasi lebih ke khusus seperti itu. Nah, arti dari Pakasuta sendiri, jadi saya mengambil apa kata Pakasuta. Pakasuta itu artinya pakempelan kesenian Sunda tradisi. Gitu. Saya kira Pakasuta itu memang bahasa Sunda, ya. Ya kalau dulu mah apa ya? Kayak bahasa Sanskertanya gitu kan. Sunda Buhun gitu kan. Saya kira benar dikirain teh Pakasuta teh. Cuman nggak tahu artinya apa. Oh, ternyata memang dari singkatan itu tuh ya. Singkatan. Jadi pakempelan kesenian Sunda tradisi. Memang kita jadi di jalurnya memang di tradisi perkumpulan, tapi memang di owner juga memang ada. Jadi maksudnya gini, owner itu berdiri kan mungkin untuk menaungi atau menghandle untuk acara-acara kegiatan. Penanggung jawab lah. Leadernya. Udah lama dari kapan Pakasuta ini? Nah, maksudnya tentang Pak mulai dari awal-awal dulu. Dari awal aja, nggak apa-apa. Kalau untuk berkecimpung di dunia seni, saya dari 2006. Udah lama juga ya. 2006 berarti hampir sekarang 14 tahun ke 15 tahun jalan ya. Kurang lebih seperti udah itu. Matang atuh ya. Tapi untuk Pakasuta sendiri berdiri di Desember tanggal 27 tahun 2018. Baru 2 tahun lah. 2 tahun kurang lebih. Memang kan jam terbangnya sebelumnya. Alhamdulillah. Ada basic sekolah atau dan yang di Pakasuta sendiri, anak-anak yang di Pakasuta timnya lah gitu ya. Itu memang dari basicnya dari sekolah, kuliah atau memang cuma dari orang-orang yang berbakat gitulah. Ya. Jadi intinya kalau untuk di Pakasuta memang kita kan bentuknya perkumpulan. Pakempelan Pakempelan itu sendiri. Jadi Pakasuta memang saya sendiri sebagai pencetus awalnya mungkin ya. Saya sendiri memang saya bersekolah di Bandung, seni juga di seni. Nah, kalau untuk anak-anaknya sendiri ada yang memang lulusan seni, mereka punya gelar yang spesial lah gitu ya, mungkin mereka sarjana seni semua. Ada juga yang memang mereka mempunyai bakat awalnya. Jadi ada anak-anak yang berkuliah di Uniku, di Stikes, di Muhammadiyah dan lain-lainnya. Jadi kita menggabunglah jadi satu. Dari timnya sendiri berapa personil nih? Ceritakan jangan. Harus dong. Biar pemirsa juga tahu. Alhamdulillah. Ya, siap. Berarti untuk personil Pakasuta sendiri dari awal sampai sekarang alhamdulillah kita terdiri dari 35 orang. Wow. 35 orang. Di sana di dalamnya itu memang ada pelaku seninya sendiri. Ada yang memang menjadi leadernya, owner dan ikut adminnya. Jadi sampai ke pemasaran pun udah ada bagian masing-masingnya yang bagian manajemennya juga sudah ada. Berarti kan benar kan cek saya si Abah ini kelihatan sudah tua make up. Tapi ternyata di dalamnya tuh anak-anak muda semua ternyata kan. Betul. Iya, pantesan ini ya. Saya ngelihatnya memang booming sekali ya Pakasuta ini. Rame lah gitu. Ternyata kan memang setelah kita ngobrol banyak, baru sedikit sih sebenarnya. Ternyata memang dalamnya memang perfect sekali ya. Milenial berarti apa? Manajemennya juga. Jadi ada muda gitu lah. Ada Abah Lengser yang milenial di kita nih. Asik. Kalau boleh tahu sejarah nih Mbah, pertama pisan Pakasuta manggung gitu atau istilahnya dapat tawaran untuk pentas atau ngejob apa? Seperti itu. Ngejob itu kapan, Mbah? Berarti kita ngejob pertama itu pas tanggal 27 Desember itu 2018. Tadilah apa? Jadi ketika kita tampil kita mengikrarkan baru nama itu dibentuk pada saat job pertama gitu ya. Jadi itu menjadi titiknya awalnya dari Pakasuta itu sendiri. Oh gitu. Dari semua tim itu memang ada yang itu kan formasinya beda-beda ya. Kayak Abah sendiri kan jadi lengser. Ada yang jadi ambu, ada yang penari juga. Memang itu memang spesialisnya di situ apa gimana sih ininya? Pengarahan apanya ya? Jurusannya gitu teh. Kamu mau jadi lengser aja gitu teh. Ini mau jadi ambu misalkan gitu. Ya, jadi intinya begini. Untuk di Pakasuta sendiri kita mulai mengorganisir dengan bagian-bagiannya
berperan sebagai apa. Ya. Saya sendiri memang mungkin jadi lengser. Ya. Ada yang jadi ambuknya, itu pasangan dari lengsernya itu sendiri. Ya. Ada yang penarinya, ada pemusiknya seperti itu. Ditambah mungkin ada tim dokumentasi. Ketika kita perform, kita bikin dokumentasi untuk ditampilkan ke halayak banyak. Ya, betul. Untuk pemasaran tadi itu pemasaran, promosi juga kan. Di mana itu, Pak? Job pertamanya tuh? Job pertama kita kalau tidak salah di daerah Dharma. Oh, di Dharma. Di daerah Dharma. Itu pertama kali Pak Kasuta ditampilkan di halayak banyak gitu ya. Jadi waktu itu kita memang dipinta oleh Om Iwan Adisti. Om Iwan Adisti. Halo Om Iwan. Hatur nuhun Om Iwan. Iya. Ditambah lagi pertemanan memang kita relasi ya dengan teman-teman talent yang lain seperti MC ada Kak Bram gitu. Kak Bram. Bram kok tahu? Kak Bram. Iya. Kayak Bah di Dharma sama Iwan Adisti. Di Dharma apa di Cipasung apa di soalnya saya sama Om Iwan juga sering bareng kerja. Oh, iya. Salah satu vendornya. Berarti bisa jadi waktu itu memang kita bareng manggung, Mbak. Kayaknya seperti itu. Cuman belum kenal. Ya, itulah. Hari orang Sunda mah kieu nya. Terang rarai, terang nami. Gitu. Ya, kita juga kan bukan sekali dua kali kan ketemu kan nggak tahu namanya gitu. Baru tahu sekarang. Makanya kami penasaran dan kami undang ke sini juga. Abah tuh ya kita pengen kenal lebih dekat, Bah gitu. Ya, alhamdulillah. Bah, kalau di sebuah pementasan nih, misalkan ya di hajatan ya, itu kan memang ada pementasan. Peran seorang apa sih? Lengser itu filosofinya seperti apa sih? Nah, jadi begini. Silokana lah gitu. Jangan. Enggak, siloka fotografi. Berarti namanya dalam artinya. Alina ya. Sering disebut soalnya sama yang upacara ada tuh. Siloka deh. Kapan cikurainya? Kasirihan tuh. Sepah. Jadi sosok seorang lengser di filosofi upacara adat. Ya. Nah, itu menggambarkan sosok seorang sepuh. Oh iya. Tokoh yang disepuhkan. Kalau kita flashback ke zaman dahulu, di zaman kerajaan ya, lengser itu merupakan tangan kanannya raja. Kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang itu. Ya, lengser itu. Jadi memang lengser itu merupakan tangan kanannya raja. Penyampai titah raja kepada rakyatnya. Seperti itu. Filosofi zaman dulu. Iya, betul. Jadi punten motong dulu. Diibaratkan kalau pengantin itu memang raja ya. Iya. Berarti kan memang penyambutan oleh lengser itu memang oleh ininya, berarti kan ada istilah bahwa pengantin itu raja sadinten. Iya, raja sadinten. Jadi sehari. Posisi lengser di filosofi itu ini menurut beberapa buku catatan yang saya baca betul. ya. Jadi yang namanya lengser itu posisinya ada raja, ada patih. Nah, di tengah-tengah antara raja dan patih itu ada lengser. Nah, itu. Itu. Memang harus tua gitu, Bah, atau emang karena dituakan. jadi apa make up si Abah Lengser ini tuh menggambarkan bahwa si lengser itu memang dituakan gitu, makanya harus kelihatan tua. Gimana itu, Pak? Jadi begini, mungkin ya konteks tua itu sendiri, yang namanya orang tua itu kan bijaksana ya. Itu yang utama ya, bijaksana. Terus memang banyak mengingat dan menimbang, terus banyak mengarahkan seperti itu. Jadi makanya mungkin simbolnya itu untuk lengser memang karakternya dibikin lebih di karakter tua, berarti ya. Karakternya lebih karakter dibuat tua gitu ya. Oh iya. Terus kalau dari pakaian, Bah, kenapa saya mah tertarik sama ini apa ini? Oh, ini kaneron. Apa namanya itu, Bang? Kanjut kundang. Beda lagi. Beda. Oh, dikirain kanjut. Begini. Salah, tuh kan orang enggak suruh orang Sunda teh apa. Kalau ini disebutnya tas kaneron. Kaneron. Oh, kaneron. Masa orang Sunda nggak tahu? Nggak tahu sih, Bang. Kalau punten ya, iya. saya jujur
sekolah lulusan Pasundan tapi bahasa Sunda nggak bener gitu. Apalagi yang kayak begini-begini gitu teh. Jadi ancurawut lah gitu. Ancur bahasa namanya itu. Jadi memang kaneron tas itu di kehidupan zaman dulu dikarenakan mungkin zaman dahulu kebanyakan petani ya seperti itu. Jadi tidak bisa lepas dari tas. Segala sesuatu pasti masuk ke dalam tas. Namanya seperti itu aja. Gitu ya. Jadi diterapkan. Jadi bukan semata-mata bahwa sosok lengser itu harus pakai tas, nggak pakai tas juga nggak apa-apa sebenarnya. Tidak. Cuman kebanyakan mungkin ya Pak ya. Kebanyakan itu hanya aksesoris. Iya. Aksesoris berarti dari make up bukan make up ya, maksudnya karakter yang ingin disampaikan itu bahwa seorang lengser itu harus terlihat tua, bijak gitu ya karakternya, berarti ya. Terus pakaian ada yang kadang pakai sarung kayak gitu ya Pak ya. Nyorendang sarung apa gitu teh di sini teh. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi kalau untuk pakaian itu sendiri dikembalikan lagi ke tiap-tiap penampil. Seperti itu. Jadi nggak harus ditekan pakemnya harus begini gitu kan. Enggak, itu dibebaskan. Kebetulan saya juga kan masuk ke komunitas lengser Ambu Jawa Barat. KLJB. KLJB berarti ya. Jadi bahasa kitanya KLJB. Ya, jadi KLJB. Nah, di sana memang komunitas lengser se-Jawa Barat ada. Wah, keren tuh kayaknya. Komunitas lengser se-Jawa Barat ada, di mana di dalam komunitas itu kita sering sharing, kita sering berbagi, kita sering menceritakan hal-hal yang memang berhubungan dengan dunia lengser itu sendiri. Jadi enggak, itu komunitas khusus lengser apa memang khusus lengser dan ambu? Lengser dan ambu berarti kan. Jadi khusus lengser abah dan ambu. Ya. Nah, dari KLJB kita dikasih wadah lagi. Ada Kelakun. Jadi komunitas lengser ambu Kuningan. Di Kuningan ada ya? Ada. Baru tahu lagi. Cuma di aja. Kita bedah ya. Iya. Harus dong. Jadi intinya begini. Kelakun itu dibentuk oleh KLJB, oleh ketua Kang Abef. Kang Abef itu di Bandung itu sebagai ketua dari KLJB-nya sudah disertifikatkan, sudah diresmikan. Itu legal berarti. Udah legal. Jadi tiap tahun juga ada event namanya itu Pasanggiri. Pasanggiri lengser Abah Ambu Jawa Barat. Jadi setiap kabupaten wajib mengirimkan. Kalau kayak Mojang Jajaka seperti itu. Itu jadi sudah diketahui oleh Kepala Dinas Pariwisata tingkat provinsi juga sudah di ACC. Kita wadahnya itu ada tahun kemarin kalau tidak salah wadah kita di Taman Budaya Bandung. Kita diapresiasi oleh halayak banyak orang. Jadi KLJB yang menaungi seluruh lengser ambu yang ada di tiap kabupaten, termasuk Kuningan, wajib ditampilkan di sana. Kita diberikan wadah untuk menampilkan ekspresi seperti itu, kreativitas kita seperti apa. Jadi kita tampilkan di sana, kita diapresiasi dan kita juga diberi penghargaan. Jadi suatu kebanggaan seperti itu. Bagus ya. Jadi memang ada sarana buat kita tersalurkan gitu kan ya. Kalaupun memang kalau dibikin, kalau Pak Kasura memang kan memang udah profesinya di situ ya gitu. Misalkan cuma ada yang sebatas hobi, apa memang sebatas hobi di seni itu aja kan bisa tersalurkan di situ mungkin ya. Banyak wadah. Kalau ada wadah ya. Kalau ada wadah pasti kreativitas pasti terus terjaga dan terus berkembang mungkin ya Pak. Iya. Jadi yang namanya seni itu tidak hanya stagnan di satu tempat. Betul. Tetapi memang seni itu kalau kata orang Sunda bilang ngindung ka waktu mibaka zaman. Jadi kita mengikuti alur zamannya. Tidak masalah kalau seandainya di upacara adat juga kita collab. Versi Blackpink bisa itu Pak. Bisa. Keren bisa. Nih Pak, yang saya lihat begitu Pak Kasuta tampil, yang kebetulan kita manggung bareng mungkin saya di fotonya, di dokumentasinya, Abah di upacara adatnya, yang saya lihat tuh ada perbedaan nih Pak.
Pakasuta punya sesuatu yang beda ya, salah satunya mungkin itu tadi kolaborasi itu, karena mungkin Abah pengen ngindung ke waktu Bapak ke zaman deh ya Pak ya. Nah sebetulnya nih Mbak, ada nggak sih pakem bahwa lengser itu harus begini harus begitu dan tidak boleh begini tidak boleh begitu, ada nggak Bah gitu? Aduh ini terlalu dalam nih. Ya ringan aja sih Bah, maksudnya kan Pakasuta yang saya lihat, yang kami lihat gitu ya, di Pakasuta itu saya lihat ada kolaborasi antara pakem dengan tidak pakem, bisa ya, itu kan memang seni tradisional ya sebenarnya ya. Cuman ada kekiniannya juga gitu loh. Itu Bah, modernnya gitu kan. Jadi kalau berbicara masalah pakem, memang pakem itu ada. Tapi pakem itu dijadikan hanya sebagai patokan saja. Iya. Kita jangan kebablasan. Hanya benang merahnya aja gitu kan ya. Seperti itu. Nah, untuk masalah percampuran atau alkulturasi sendiri, kita juga kan Indonesia itu beragam budaya, bisa gitu ya. Seperti teman-teman yang lain ada jenis upacara adat akulturasi budaya antara Sunda dengan Bali, contohnya seperti itu. Nah, Sunda dengan Bali atau Sunda dengan Padang atau Sunda dengan Betawi, kita juga mengadakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk sekarang memang tuntutan dari masyarakat dikarenakan Pakasuta itu dibikinnya entertain. Nah, entertainnya itu. Jadi kita juga mengikuti keinginan dari kliennya itu sendiri. Jadi tidak memaksakan bahwa Pakasuta harus begini, tidak. Tetapi kita sering ketika kita dapat job, sebuah job, kita komunikasikan dengan klien. Inginnya seperti apa? Banyak seperti contoh ya, contoh kemarin-kemarin kliennya itu minta dengan komposisinya itu secara Islami. Kita bisa juga ya, bisa request seperti itu ya. Bisa di request seperti itu. Lebih syar'i mungkin jadi kita dalam bentuk format upacara adatnya sendiri bentuknya Islami. Jadi disesuaikan dengan keinginan si alhamdulillah kliennya kan. Iya, tapi kita tawarkan konsep kita, alhamdulillah klien puas, jadi tidak ada masalah apa-apa, mereka menerima dengan baik. Nah, ini yang saya inginkan, katanya seperti itu. PR sih sebenarnya PR itu. Ya itu jadi kreativitas yang harus terus digali sama Pakasuta mungkin Mbak ya. Dan positifnya kapanpun mungkin sampai ke beberapa tahun ke depan, kalau Abah dan tim bisa lebih kreatif di istilahnya fleksibel gitu ya Bah, mengikuti keinginan klien, ya insya Allah lah jobnya masih terus gitu. Amin. Kalau terus itu jobnya Bah gitu. Sering-sering sama Cikuray gitu ya. Amin. Sama Siloka juga. Kalau Siloka kan tadi katanya sering disebut. Siap. Ingat kolot kayak ingat. Bah, selama di dunia ini, di dunia seni ini, ada nggak pengalaman yang berkesan, menarik, lucu apa gimana gitu? Banyak sih. Banyak. Yang paling lucu ada. Waktu itu acara sama Adewa. Oh iya. Adewa. Kita WO-nya itu Ziena. Wedding organizer. Itu promosi. Iya. Sudah sering dipanggil ya sama Ziena. Mereka kita undang loh ke sini. Sama Adewa seperti itu ya. Nah, ketika saya masuk, pengantinnya itu namanya Fikri sama Dian. Nah, menurut si akang-akang, yang laki-laki yang mana? Fikri sama Dian. Laki-laki Fikri. Laki-laki Fikri, Dian perempuan. Gitu ya. Dian mah bisa perempuan bisa laki. Iya. Nah, ceritanya ketika acara adat sungkem, sungkem kan sakral. Iya. Ketika saya opening sungkem, pengantin udah nangis, saya salah nyebut nama. Jadi Neng Fikri Dian. Ternyata kebalik. Itu keluarganya aduh, dari sana saya udah buyar. Konsentrasi udah kemana-mana gitu. Jadi kuduna sedih kalah lucu. Jadi si pengantinnya ketika sungkem ini air mata udah keluar, dia malah ketawa gitu. Salah. Saya sudah gitu ya. Nah, untung ada istri yang malu udah tua. Untung ada si Ambu. Beb,
Oh, Beb. Oh iya panggilnya Beb ya. Beb. Apa Beb gitu. Salah. Tapi Neng Fikri sama Adian, astagfirullah, kata saya gitu baru nah itu yang paling berkesan gitu. Aduh, dari sana saya malamnya nggak bisa tidur. Saya langsung WA pengantin. Minta maaf ya, Pak. itu salah satunya, salah satunya. Nah, pasti ada aja cerita-cerita lucu ya. Sama ya kita juga ya. Selalu ada lah. Nah, Bah, apa nih, Bah? Namanya sebuah keunggulan Pakasuta biar para sobat hajat yang mau mengadakan acara hajatan tuh mau meng-hire Abah gitu, tim Abah lah untuk menangani upacara adatnya gitu, Pak. Jadi kalau kita di Pakasuta intinya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tidak pernah menjanjikan apa-apa. Jadi memang kita totalitas saja. Apapun yang terjadi, mungkin yang namanya manusia tidak lepas dari masalah. Tetapi ketika kita perform, sebisa mungkin kita hilangkan itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk masalah dan lain-lainnya, kalau kita memang sudah totalitas di sana, insya Allah lah. Jadi di Pakasuta sendiri itu tidak ada yang spesial, tidak ada yang wah bagaimana, tetapi kuncinya cuma satu, kita totalitas, itu aja. Totalitas ya, itu saja. Jadi tidak neko-neko ke hal-hal yang lain. Oke. Dan berarti mungkin yang saya lihat juga ya, Bah ya, dari cara pakaian dan sebagainya itu kan di Pakasuta lebih banyak improvnya mungkin ya, Bah ya. Karena tadi prinsipnya bahwa seni itu harus ngindung ka waktu nih Bapak ka zaman. Itu mungkin ya, Bah ya, yang jadi pembeda mungkin ya, pembeda dari Pakasuta gitu. Ini Abah ada sate ini teh dari Taichan. Sate Taichan. Dari Nona Ringan. Bah. Itu nanti mungkin bisa lah, Abah. Masih ada giginya kan, Bah? Ada. Bisa, Bah, dinikmati. Oh, jadi ini dari Nona Ringan. Iya. Alhamdulillah jazakumullah ya khairan kasiro. Tadi lo teh, Bah. Oh, non ditampi. Mangga. Ditampi kasadayana ditampi. Mangga. Abah ada lagi nggak, Bah, yang ingin Abah sampaikan atau apalah motivasi atau apa buat para calon pelaku seni nih, Bah, yang bisa jadi generasi penerus kita juga kan pelaku seni ya gitu, yang bisa jadi generasi penerus dari kita ini, Bah. Jadi intinya begini, untuk adik-adik mungkin ya masih merintis, apapun itu jenis pekerjaannya. Sudah tadi dijelaskan bahwa sebuah pekerjaan itu memang harus dilakoni dengan totalitas. Kuncinya apa? Kita harus ikhlas dan ridho, itu saja. Enggak neko-neko masalah fee, masalah apa-apa, itu nomor 2. Ketika totalitas sudah terbangun, terus kitanya sudah bekerja dengan sepenuh hati, insya Allah rezeki nuturkan ya gitu. Itu baik gitu. Jadi nggak perlu neko-neko harus gimana ya. Jadi memang di Pakasuta sendiri kita kembali, mungkin ya saya akan membahas sedikit. Pakasuta itu saya membentuknya itu memang ke identitas dulu. Identitas dulu. Ketika ada saya dengan tim gitu, walaupun kita tidak menggembor-gemborkan, alhamdulillah mereka sudah tahu, oh ini Pakasuta. Nah itu mungkin bonusnya ya, bonus dari kita totalitas, berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Jadi nggak usah lah, kalau promo boleh, tetapi dengan batas tingkat kewajaran aja gitu ya. Persaingan ada, tetapi lebih enak, lebih senang bersaing itu secara sehat. Kita yuk tampilkan kreativitas kita pada klien atau konsumen, nanti tinggal konsumen sendiri yang memilih cocoknya kemana gitu, seperti itu. Karena memang seni itu sebuah kepuasan pribadi ya, Bang, mungkin ya. Jadi bukan bagus dan tidak bagus, tapi mungkin lebih ke cocok dan tidak cocok ke hati si penikmatnya. Oke, Abah, alhamdulillah. Mungkin buat sobat hajat di rumah dan di manapun yang lagi nonton, begitulah mungkin kata bijak dari Abah Lengser ya, seorang Abah Lengser.
yang memang harus berkarakter bijak mungkin gitu ya. Semoga ada. Tapi emang bijak kok. Gitu. Iya, bijak kok. Kita nanya kemana, jawabannya selalu bijak. Baik, sobat hajat semua, mungkin cuma itu yang bisa kita bagi dari sesi kita kali ini sama Abah Lengser, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi untuk kehidupan sobat hajat semua ke depannya. Dan jangan lupa, kami sangat menunggu sekali komentar-komentar cerdas dari sobat hajat biar channel ini semakin berkembang, semakin luas dan semakin cerdas. Amin. Begitu mungkin Abah cukup. Hatur nuhun kedatangannya Abah. Terima kasih. Mangga dilanjut makan ini Abah, sate. Sate taichan gitu. Iya, sate taichan. Buat sobat hajat semua, kami permisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Dah Hajat. Sah.